Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Dalam dunia One Piece, kekuatan dari seseorang merupakan salah satu kelebihan dan juga menjadi daya tarik dari anime One Piece. Namun saat ini One Piece sudah berjalan hampir 20 tahun lebih dan dikabarkan sebentar lagi komik dari One Piece akan tamat. Oda Sensei sepertinya sengaja menciptakan karakter dengan backstory yang masih menjadi misteri agar penikmat dari manga ini semakin penasaran akan kehadirannya. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa karakter yang kekuatannya sampai saat ini masih menjadi misteri dan jarang sekali ditampilkan. Lalu siapa sajakah karakter yang dikatakan kuat namun kekuatannya tersebut masih menjadi misteri? Berikut Anime Zone akan membahas 6 karakter yang kekuatannya masih misterius dan dikabarkan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, ada baiknya kita trading dulu. Dimana Binomo ini menyediakan demo akun senilai 14 juta. Dimana kita di sini bisa deposit. Kita deposit, ya. Di sini ada berbagai macam pilihan untuk bisa deposit ataupun withdraw. Ya, kebetulan karena di sini saya menggunakan Bank BRI, di sini ada pilihan berbagai macam. Di sini ada juga bonus, silakan deposit dan langsung dikirim dan ditransfer. Oke. Kita langsung aja trading. Iya, itu tunggu. Oke, di sini saya menggunakan real akun dan nominalnya 1.400.000 ya. Mungkin kita akan langsung aja ke atas. Iya. Pergerakan lagi naik mungkin. Kita coba, mudah-mudahan kita profit. Kita tunggu. Oke, sabar, kita tunggu. Mudah-mudahan profit. Ya, naik sedikit lagi. Iya, oke. Candle sudah menunjukkan hijau yang artinya dia bakal naik. Dan kita tunggu 30 detik lagi. Apakah dia profit? Iya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, profit sekitar 2.562.000 ya. Oke, dapatkan keuntungan maksimal dari Binomo, dimana bisa dapatkan profit maksimal dari platform Binomo. Monkey D. Dragon. Dragon pertama kali muncul di One Piece saat dia berada di Pulau Lockdown. Saat itu, dia secara sengaja menyelamatkan Luffy dari pertarungannya melawan Smoker. Smoker yang pada saat itu ingin membunuh Luffy secara kebetulan dibantu oleh ayahnya Dragon. Berbicara mengenai kekuatan, hingga saat ini Dragon masih menjadi misteri apakah dia merupakan pengguna buah iblis atau tidak. Namun ada opini dari beberapa fans yang berpendapat bahwa Dragon merupakan karakter yang memiliki buah iblis bertipe Logia Angin. Hal ini cukup masuk akal karena pada saat dia berada di Pulau Lockdown, cuaca yang pada saat itu cerah secara cepat berubah menjadi mendung dan berangin kencang. Bisa saja angin kencang ini disebabkan oleh kekuatan buah iblis dari Dragon. Namun tak hanya itu, ada juga dari para fans yang berpendapat bahwa Dragon memiliki kekuatan buah iblis bertipe Mythical Zoan atau naga dari barat, di mana penggunanya mampu mengubah dirinya ke bentuk naga dan mampu mengendalikan cuaca. Meskipun belum ada dikonfirmasi oleh Oda mengenai kekuatan dari Dragon ini, sepertinya Oda memang sengaja membuat penasaran para fansnya dengan tak menampilkan seluruh kekuatan dari Dragon ini. Namun hingga sekarang Dragon masih menjadi misteri, yang kabarnya dia dulu merupakan pasukan angkatan laut, lalu dia memberontak dan membentuk pasukan revolusi. Lalu pertanyaannya, kenapa Dragon memberontak dan menentang pemerintah dunia? Semua misteri tersebut belum dijawab oleh Oda Sensei. Dracul Mihawk.
Takanome Mihawk merupakan karakter yang statusnya masih misterius. Mengapa demikian? Memang Mihawk sendiri sudah ditampilkan beberapa kali di manga ataupun anime. Namun orang yang memiliki status berpedang terhebat di dunia ini baru beberapa kali saja ditampilkan kuatannya. Mihawk pertama kali ditunjukkan saat dia berada di alur cerita Baratie. Saat itu Mihawk tak sengaja atau gabut berlayar sendirian dengan kapal kecil miliknya dan berjumpa dengan bajak laut topi jerami. Zoro yang penasaran dengan kekuatan Mihawk menantang duel berpedang. Kemudian adegan epik Mihawk ditujukan saat dia melawan Zoro hanya dengan belati kecil yang dikalungkan di lehernya. Dan hebatnya Mihawk mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Zoro hanya dengan pisau kecil yang dimilikinya. Kemudian saat Mihawk berada di alur perang Marineford, saat itu pasukan Shichibukai yang berkumpul untuk menyerang bajak laut Whitebird bersiap-siap untuk menahan serangan dari krunya. Mihawk yang pada saat itu termasuk dalam pasukan Shichibukai ikut serta untuk melawan bajak laut Whitebird. Pada saat itu adegan epik Mihawk pun ditampilkan saat ia ingin menebas Luffy dengan serangan Yoru miliknya dan secara tak sengaja hampir membunuh Luffy. Untungnya Luffy berhasil menghindar dari serangan Yoru milik Mihawk dan menghancurkan gunung es yang tebal hanya dengan sekali tebasan. Hal yang masih menjadi misteri adalah hingga saat ini dia belum pernah menampilkan kekuatan sesungguhnya dalam bertarung. Selama ini Mihawk hanya sekedar bersenang-senang dalam bertarung. Lalu mengenai mata elang dari Mihawk, sampai saat ini hanya dia yang ditampilkan memiliki mata yang mirip seperti elang. Hal ini sama seperti siluet yang digambarkan oleh Oda dengan mata Im Sama. Apakah Mihawk memang ada hubungan dengan Im Sama? Ya, ini masih menjadi misteri. Akagami no Shanks. Akagami no Jeki merupakan bajak laut terkuat yang kekuatannya masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Belum ada kelanjutan mengenai kekuatan dari Shanks ini. Pastinya Shanks adalah bajak laut terkuat hingga saat ini. Bahkan Sengoku pernah mengatakan bahwa bajak laut rambut merah merupakan bajak laut dengan level kekuatan yang berada pada level yang mengerikan. Artinya Shanks yang merupakan kapten di kapal bajak laut rambut merah mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Kemungkinan dia orang yang mewarisi kekuatan dari Goldie Roger, mantan kaptennya dulu di era bajak laut. Shanks sendiri saat ini masih sedikit ditampilkan saat bertarung. Namun saat dia datang ke kapal bajak laut Serige, dia menunjukkan kekuatan haki sungguhnya pada kru bajak laut Whitebird. Tadi duga Shanks yang pada saat itu mengeluarkan Haosoku hakinya dan membuat kru bajak laut Whitebird pingsan. Bahkan benda keras seperti kayu kapal saja bisa retak akibat Haosoku haki milik Shanks ini. Goldie Roger. Sejauh ini Goldie Roger merupakan orang yang menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Namun hingga saat ini kekuatannya sampai sekarang masih menjadi misteri. Roger merupakan Raja Bajak Laut dengan kekuatan yang mengerikan, namun hingga sekarang kekuatannya belum pernah ditampilkan oleh Oda Sensei. Lalu Roger lah orang yang membentuk bajak laut generasi terburuk hingga sampai saat ini. Dialah orang yang telah menyimpan harta karun terbesar One Piece, yang kabarnya hingga saat ini belum ada satupun orang yang berhasil menemukan harta karun ini. Lalu dalam flashback yang mengatakan bahwa Roger adalah orang yang berhasil mengalahkan bajak laut legendaris terkuat di lautan. Ya, siapa lagi kalau bukan Rocks di Sebek. Roger bersama dengan Garp berhasil mengalahkan bajak laut dengan armada yang cukup kuat ini. Terbukti Garp dan Roger berhasil mengalahkan bajak laut Rocks di Sebek. Namun belum diketahui cara ia dan Garp mengalahkan bajak laut Rocks. Kabarnya Roger memiliki haki tingkat tinggi dan kelebihan lainnya seperti dapat mengendalikan senjata kuno di masa lalu. Kemudian misteri tentang bagaimana Roger bisa sampai ke Pulau Locktail juga masih sangat misterius. Kong merupakan mantan petinggi Admiral Angkatan Laut dan sekarang dia telah menjadi kepala staf di pemerintahan dunia. Hal itu terjadi saat Shiki datang ke Marineford yang ingin membebaskan rivalnya Roger. Sebelumnya Kong telah menerima laporan mengenai kedatangan dari Shiki ini.
Dengan cepat dia menugaskan Sengoku dan Garp untuk menangkap Shiki dan memasukkannya ke dalam penjara. Setelah dirinya berhasil menangkap Shiki, Kong pun mendapat tawaran untuk menjadi staf di pemerintahan dunia. Tentu hal ini diterima olehnya dan posisinya yang dulu menjadi Fleet Admiral digantikan oleh Sengoku. Sebelumnya Kong baru beberapa kali saja ditampilkan hingga saat ini. Kekuatannya juga masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Berbicara mengenai haki, hingga saat ini belum ada konfirmasi oleh Oda Sensei mengenai kekuatan haki milik Kong. Apakah dia memilikinya atau tidak? Namun kami yakin bahwa orang yang menduduki posisi Fleet Admiral pastinya memiliki haki dan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Lalu ada dari beberapa fans yang menanyakan tentang nama dari Kong ini. Apakah dia berkerabat dengan Garp atau tidak? Untuk itu kami belum bisa memastikan apakah Kong saat ini memiliki hubungan keluarga dengan Garp. Namun jika melihat dari namanya, tentu kalian berpikir bahwa Kong dan Garp merupakan saudara ataupun kerabat. Hal ini sama seperti yang kami duga. Meskipun belum dikonfirmasi oleh Oda mengenai Kong dan Garp adalah keluarga, tentunya kita bisa menilai bahwa nama merupakan simbol utama dari seseorang. Masih menjadi misteri tentang sosok dari Kong ini. Ryukogyu. Ryukogyu merupakan Admiral Angkatan Laut baru yang menggantikan posisi dari Aokiji. Hingga saat ini nama asli dari Admiral ini belum diketahui. Pada saat itu dia pertama kali ditampilkan di manga One Piece chapter 905 ketika dia bertemu dengan salah satu admiral baru juga, Iso alias Fujitora. Dari penampilannya pun saat ini masih berbentuk siluet saja. Dia pernah mengatakan kepada Fujitora bahwa dia tidak pernah makan selama 3 tahun dan kebiasaan lainnya juga sering berjemur di bawah matahari. Lalu mengenai kekuatan dari admiral yang satu ini, dia mendapat julukan sebagai Green Bull atau banteng hijau. Mengenai kekuatan dari Ryukogyu, sepertinya dia tidak menggunakan buah iblis Logia yang biasa digunakan para admiral lainnya. Namun kami berteori bahwa admiral ini memakan buah iblis bertipis Zoan. Lalu Zoan apakah yang dimakan dari Ryukogyu? Jika dikatakan dia memakan buah iblis banteng, sepertinya kami menolak tentang teori ini. Karena jika kita melihat dari kebiasaannya yang suka berjemur dan tidak makan selama 3 tahun, kami bisa mengatakan bahwa dia memakan buah iblis Zoan buaya darat. Seperti yang kalian ketahui, hewan reptil tentunya tidak perlu sering makan. Hal ini sama seperti yang dikatakan kepada Fujitora di Marijoa. Alasan mengenai kekuatan Ryukogyu adalah buaya diperkuat dengan kebiasaannya yang sering berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini sama seperti hewan reptil buaya karena reptil merupakan binatang yang mempunyai darah dingin dan harus selalu menjaga suhu tubuhnya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari. Kemungkinan kita pastinya bisa menyimpulkan bahwa Ryukogyu merupakan buah iblis Zoan buaya. Meskipun belum dikonfirmasi oleh Oda Sensei tentang kekuatannya ini, namun kami hanya berpendapat dan berspekulasi saja. Saat ini kekuatan serta prinsip keadilannya belum digambarkan oleh Oda. Masih banyak rahasia tentang karakter misterius yang satu ini. Kita tunggu saja kehadirannya di One Piece. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 6 karakter yang kekuatannya masih menjadi misteri dan dikabarkan mempunyai kekuatan yang mengerikan. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar bawah ini tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.